Pernah kebayang nggak sih apa yang bikin sebuah universitas bisnis di Indonesia itu bisa dibilang benar-benar kelas dunia? Bukan soal gedungnya yang megah atau namanya yang terkenal. Jawabannya ternyata ada di sebuah cetak biru. Dan hari ini kita bakal bedah bareng-bareng cetak biru itu. Oke, coba lihat deh di layar sekarang. Kelihatannya kayak dokumen birokrasi yang ribet ya. Ini formulir DL06 dari Lambemba. Tapi jangan terkecoh sama tampilannya. Dokumen inilah sebetulnya kunci buat ngerti apa sih yang diperlukan buat ngebangun fakultas bisnis yang top banget. Tapi pertanyaannya, gimana sih cara kita benar-benar ngukur kehebatan sebuah universitas? Apa cukup dari gedungnya yang megah? Atau dari alumninya yang jadi orang-orang penting? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam, yang lebih terstruktur? Nah, pertanyaan ini yang bakal kita coba jawab. Jawabannya ada di satu konsep, akreditasi unggul. Ini bukan cuma sekedar dapat nilai A ya. Unggul itu ibaratnya medali emas. Pengakuan paling tinggi kalau sebuah prodi itu bukan cuma memenuhi, tapi udah melampaui standar nasional. Ini nih tujuan akhirnya semua kampus yang beneran serius sama kualitas. Oke, biar gampang, ini roadmap kita. Kita mulai dari fondasinya dulu, terus kita lihat orang-orangnya, lanjut ke mesin penggeraknya, dampaknya buat sekitar, dan terakhir, gimana vonis akhirnya dijatuhkan. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Kayak bangunan, kan butuh fondasi yang super kokoh. Nah, di dunia universitas, fondasinya itu ya strategi dan tata kelola. Gampangnya, ini soal visi yang jelas dan aturan main yang benar, biar semuanya nggak berantakan. Jadi, intinya gini, keunggulan itu mulainya dari hal-hal yang paling fundamental. Sebuah kampus itu harus jelas mau kemana arahnya, itu visi dan misi. Terus, harus tahu gimana caranya buat sampai ke sana. Itu tujuan dan strategi. Dan yang paling penting, harus ada sistem yang kuat buat ngejaga semuanya tetap on track. Itulah tata kelola. Dan yang menarik dari dokumen ini, ada penekanan yang kuat banget. Misi universitas itu bukan cuma pajangan di dinding loh. Misinya itu harus benar-benar kelihatan, harus bisa dibuktikan di setiap keputusan dan kegiatan. Ini nih, salah satu syarat mutlak buat dapat status unggul, gak bisa ditawar-tawar. Oke, fondasi udah. Sekarang kita naik satu level. Secanggih apapun strateginya, sebuah institusi itu gak ada artinya tanpa orang-orang di dalamnya kan? Nah, sekarang kita bakal bahas elemen yang paling vital, mahasiswanya dan para staf pengajarnya. Nah, untuk akreditasi unggul ini, ada dua jalur yang harus sama-sama hebatnya dan jalan bareng. Di satu sisi, ada perjalanan mahasiswa. Ini ngomongin dari mulai mereka masuk dengan adil, dapat support penuh pas kuliah, sampai dibantu buat pengembangan karir. Di sisi lain, ada jalur dukungan buat dosen dan staf. Gimana cara mereka direkrut, dikasih pengembangan diri, sampai dipastiin beban kerjanya adil. Dua-duanya harus seimbang. Ini nih yang nunjukin kalau kualitas itu bukan cuma soal nilai dan IPK. Coba deh perhatikan poin-poinnya. Akreditasi unggul itu secara tegas minta perhatian ke kesejahteraan mahasiswa. Mulai dari kesehatan mental, fasilitas yang aman, sampai lingkungan yang bebas diskriminasi. Ini sisi humanis dari sebuah standar kualitas. Dan ini penting banget. Sip, fondasi udah, orang-orangnya udah. Sekarang kita intip ruang mesinnya. Apa sih yang bikin universitas ini jalan? Ya pastinya soal keuangan, fasilitas, dan jantungnya universitas, proses belajar mengajarnya itu sendiri. Simpelnya gini, kriteria di bagian ini tuh mau mastiin universitas punya bensin dan mesin yang oke buat jalanin semua janjinya. Bensinnya ya pendanaan yang stabil, mesinnya ya infrastruktur yang modern, dan kurikulum yang kelas dunia. Ini ada satu lagi nih, kutipan penting dari panduannya. Artinya apa? Artinya, gak boleh ada mata kuliah yang asal comot atau cuma buat menu-menuin SKS. Setiap pelajaran, setiap tugas harus nyambung dan punya tujuan yang jelas buat ngebentuk kompetensi lulusan pas di dunia kerja nanti. Kurikulum yang solid itu jantungnya pendidikan unggul. Jadi bisa dibilang ini checklist singkat buat mesin pendidikan yang unggul. Para asesor itu bakal ngecek semuanya, mulai dari gimana duitnya dikelola, kondisi gedungnya aman dan modern apa enggak, kurikulumnya relevan atau udah ketinggalan zaman, sampai gimana cara mereka nilai mahasiswanya. Semuanya harus nyambung dan berkualitas. Oke, kita udah lihat dapur internalnya. Tapi universitas yang hebat itu kan nggak hidup buat dirinya sendiri aja. Dia harus ngasih dampak nyata ke dunia luar. Nah, sekarang kita geser fokusnya dari internal ke dampak eksternal. Ini pertanyaan pamungkas. So what? Terus kenapa? Setelah semua proses pendidikan yang canggih itu, apa kontribusi nyatanya buat masyarakat di luar sana?
Disinilah nilai sejati sebuah kampus diukur. Universitas yang top itu diharapkan punya dua dampak sekaligus. Pertama, dia harus memajukan ilmu pengetahuan. Gimana caranya? Lewat penelitian-penelitian yang strategis dan relevan. Kedua, dia harus melayani masyarakat. Gimana caranya? Ya dengan menerapkan ilmu itu lewat program pengabdian. Dan dua-duanya ini harus terencana ya, bukan cuma kegiatan iseng-iseng. Oke, kita udah bedah semua komponennya nih, dari visi sampai dampaknya. Sekarang kita sampai di bagian akhir, gimana semua potongan puzzle ini digabungin buat jadi satu vonis akhir. Apakah sebuah prodi itu layak dapat predikat unggul atau enggak? Ujung-ujungnya penilaian itu ngerucut ke 3 rintangan utama ini. Simpelnya, lulus atau gagal. Pertama, skor totalnya harus di atas standar nasional. Kedua, ada beberapa indikator kunci yang sifatnya wajib, harus terpenuhi semua. Dan ketiga, kualifikasi dosennya juga harus lolos ambang batas. Tiga-tiganya ini harus lulus, nggak bisa salah satu doang. Nah, soal indikator wajib tadi ada 8. Angkanya 8. 8 indikator spesifik ini tersebar di berbagai kriteria, dan beberapa udah kita singgung tadi. Sifatnya mutlak, nggak bisa dinego. Ke-8-8-nya ini wajib lolos kalau mau dapat unggul. Dan yang terakhir, tapi ini fundamental banyak. Selain kinerja institusinya, ada syarat keras soal kualifikasi para pengajarnya. Harus ada presentase tertentu dosen yang udah doktor, yang punya jabatan akademik tinggi kayak lektor kepala atau guru besar, dan yang rajin publikasi penelitian. Ini kayak mau bilang, keahlian itu nomor 1. Jadi, kesimpulan besarnya apa? Proses buat dapetin akreditasi unggul ini bukan sekedar nyentang-nyentang checklist, sama sekali bukan. Ini lebih kayak medical check-up yang super lengkap buat sebuah institusi, buat ngebuktiin kalau mereka punya komitmen yang dalam, konsisten, dan menyeluruh terhadap keunggulan. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng. Setelah semua cetak biru ini diikuti, semua formulir diisi, dan predikat unggul akhirnya didapat, apa sih yang benar-benar jadi warisan abadi dari sebuah universitas? Apakah stempel unggulnya atau dampak nyata dari para lulusannya di masyarakat? Nah, itu pertanyaan yang jauh lebih besar dari sekedar proses akreditasi.